Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman semua. Semoga kita semua senantiasa diberi keselamatan, kesehatan, dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam Ibu Alfi Nikmah MPDI, dan tak lupa teman-teman PAI di semester 4 yang saya banggakan. Di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, Aini Lutfiana Sari, NIM 124. Yang kedua, Naila Qonisatul Lutfiyah, NIM 130. Yang ketiga, Muhammad Rifki Hasan, NIM 132. Yang terakhir, Dimas Khalilur Rahman, NIM 145. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang kedudukan dan hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemateri, saya persilahkan menyampaikan sebab materinya. Pengertian pendidikan Islam menurut Zarqawi Sujoti, pendidikan Islam merupakan jenis pendidikan yang menyelenggarakannya didukung oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantakan nilai-nilai Islam, baik yang terorganisir dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya. Ciri khas pendidikan Islam ada dua macam. Satu, tujuannya membentuk individu yang menjadi fokus tertinggi menurut ukuran Allah. Dua, isi pendidikannya, ajaran Allah yang lengkap di dalam Al-Quran yang pelaksanaannya dalam prakteknya hidup sehari-hari dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokrasi serta bertanggung jawab. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, karena tujuan pendidikan nasional tidak akan pernah tercapai secara maksimal jika pendidikan agama Islam tidak diberikan. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang berbunyi bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Sedangkan tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri yakni sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam. Berdasarkan kedua tujuan tersebut,
tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam memiliki kesamaan yang ingin diwujudkan, yaitu dimensi transendental atau ukhrawi dan dimensi duniawi atau material. Pokok bahasan selanjutnya yakni mengenai kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Kedudukan pendidikan Islam ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga. Pendidikan Islam diselenggarakan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, di mana pendidikan Islam berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat, serta pendidikan Islam dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Yang kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Pendidikan Islam juga sebagai mata pelajaran di mana jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Selanjutnya, kedudukan yang ketiga yakni nilai-nilai Islam telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam pendidikan Islam juga memuat hakikat dari nilai-nilai Islam yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa inti dari hakikat nilai-nilai Islam itu adalah nilai yang membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk, sesuai konsep rahmatan lil alamin, demokratis, egalitarian, dan juga humanis. Selanjutnya, fungsi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Fungsi pendidikan agama telah dituangkan dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menyebutkan pendidikan agama merupakan usaha untuk memantau iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut peserta didiknya, dengan memperhatikan upacara untuk menghormati agama lain, untuk hubungan kerukunan dan mewujudkan persatuan nasional. Berdasarkan rumusan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 39 Ayat 2, terdapat konsistensi dan keterkaitan langsung antara rumusan fungsi pendidikan agama dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam upaya membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, maka pendidikan agama memiliki peran yang penting. Pendidikan agama wajib diberikan pada semua satuan, jenjang dan jenis pendidikan, baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah.